Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap jos datang dari bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, yang kini akhirnya menjadi semakin tenar di mana-mana guys. Banyak negara-negara yang kini mulai mempelajari bahasa Indonesia, menjadikannya mata pelajaran resmi di negara mereka masing-masing. Bahkan jumlah negara yang mempelajari bahasa Indonesia ini pun jumlahnya telah melampaui target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia guys. Mantap jos. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas, negara kita Indonesia pun kini ternyata mulai bergerak semakin agresif dan aktif untuk melawan tindak tanduk Israel di Gaza Palestina guys. Dan yang terbaru kabarnya, negara kita Indonesia pun kini akan ikut dalam penyelidikan penyelenggaraan HAM Israel di Gaza Palestina. Nah, semakin lama semakin panas. Dan terakhir nanti kabar datang dari Indonesia yang kini disebut berhak mengusir para pengungsi Rohingya yang kemarin datang ribuan orang ke Aceh guys. Cukup panas nih. Penasaran berita lengkapnya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, yang baru-baru ini diakui oleh UNESCO guys. Meskipun kemarin netizen tetangga Malaysia sempat protes dengan mengatakan bahwa seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu, karena menurut mereka bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Namun kini bahasa Indonesia pun malah menjadi semakin tenar guys. Tak main-main, dikutip dari banyak sumber berita berikut, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia atau Kemendikbud Ristek Indonesia baru-baru ini mencatat bahwa terdapat peningkatan pesat jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara mereka masing-masing guys. Dari yang awalnya hanya 38 negara, kini menjadi 54 negara. Dan jumlah ini pun melampaui target Kemendikbud yang target awalnya hanya menargetkan 48 negara. Lebih dari target, 54 negara kini mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan bisa saja di masa depan Indonesia bakal menjadi bahasa pokok dunia yang mungkin bakal disejajarkan dengan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, mantap jos. Kalian sudah sepatutnya bangga nih dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Sementara itu, di lain sisi menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, yaitu Bapak Aminuddin Aziz, mengatakan bahwa saat ini tren belajar bahasa Indonesia di dunia global sedang sangat tinggi. Beberapa contohnya, beliau menyebutkan bahwa di Korea Selatan, kelas bahasa Indonesia di Korea sangat penuh guys. Mereka sampai kewalahan tidak punya ruangan lagi dan mahasiswa sudah antri untuk belajar bahasa Indonesia. Kemudian lanjut di Australia, bahasa Indonesia sendiri bahkan menjadi materi wajib di pendidikan dasar kelas 1-8 di kota Perth, Australia. Bahkan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBR Canberra, Australia, yaitu Bapak Muhammad Najib pun mengatakan bahwa guru-guru Indonesia di Australia mengatakan hal ini menjadi amunisi baru untuk mengatakan ke kepala sekolah, orang tua, dan ke siswa-siswa di Australia bahwa bahasa Indonesia tidak dipelajari hanya karena negara kita bertetangga guys, tapi karena bahasa Indonesia kini sudah direcognize di dunia. Maka sangat ketinggalan kalau siswa-siswi di Australia tidak belajar bahasa Indonesia, ujarnya. Mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah panas datang dari Indonesia yang kini disebut berhak mengusir para pengungsi Rohingya yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Bahkan hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Indonesia, yaitu Bapak Mahfud MD yang kini merupakan calon wakil presiden Indonesia.
Menurut Bapak Mahfud MD, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, beliau katakan bahwa Indonesia tidak bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap imigran Rohingya, sebab pemerintah Indonesia tak menaikkan konvensi UNHCR. Ia mengatakan bahwa negara-negara yang menaikkan konvensi UNHCR yang mestinya memberikan perlindungan kepada para imigran Rohingya. Sehingga dengan hal ini, dengan tegas beliau mengatakan bahwa Indonesia tidak menandatangani itu. Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang bakal ditampung. Nah, jadi sebenarnya nih guys, alasan Indonesia mau menampung pengungsi Rohingya adalah karena alasan kemanusiaan alias karena kasihan. Tapi jika ikut menurut hukum internasional, maka Indonesia pun sebenarnya juga berhak guys untuk mengusir orang-orang Rohingya yang sengaja datang ke Indonesia ini. Nah, jadi siap-siap nih, kalau orang-orang Rohingya membuat masalah yang menurut hukum bisa saja mereka diusir dari Indonesia guys. Pasalnya kini Bapak Mahfud MD pun juga mengatakan bahwa para pengungsi Rohingya tidak bisa diusir dari Indonesia, bahwa Rohingya itu tiap tahun terus bertambah. Dan untuk sekarang banyak juga masyarakat lokal yang telah melakukan protes. Nah, gimana nih guys? Kalian sebagai masyarakat, apakah kita tampung semua pengungsi Rohingya atau kita usir saja nih? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar guys. Oke, lanjut kabar ketiga yang tak kalah mantap. Pergerakan pemerintah kita dalam membela Palestina melawan Israel kini sepertinya semakin masif guys. Yang terbaru, Indonesia pun kini bakal terlibat dalam proses penyelidikan pelanggaran HAM di wilayah Palestina. Dan hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ibu Retno Marsudi pada acara tingkat tinggi mengenai situasi HAM di Palestina pada Selasa 12 Desember 2023 kemarin di Jenewa, Swiss. Di depan delegasi negara-negara asing, beliau pun mengatakan bahwa Indonesia mendukung dan akan terlibat dalam investigasi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. Bahkan beliau juga mengatakan negara-negara lain untuk mendorong diterapkannya 3 hal penting guys, yaitu gencatan senjata di Gaza, penolakan standar ganda dalam penegakan HAM, dan dukungan bagi mekanisme akuntabilitas, di mana mekanisme yang saat ini sedang berjalan dilakukan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen yang dibentuk oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan dengan ini Ibu Retno pun juga mendorong negara-negara lain untuk mendokumentasikan pelanggaran, menyerahkan bukti-bukti, memberikan dukungan politik, dan memberikan akses penuh kepada komisi untuk menjalankan mandatnya menginvestigasi pelanggaran HAM di wilayah Palestina. Dan beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam persidangan advisory opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional guys. Nah, bau-baunya Indonesia pun kini sedang berusaha untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional untuk diadili dengan alasan pelanggaran HAM berat di wilayah Palestina. Mari kita doakan semoga Indonesia berhasil untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Palestina ya guys. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.